Oke, Assalamualaikum Matkim Lovers. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Materi yang di TPS juga sering keluar, di Saintek IPA itu juga sering keluar ya. Kita akan bahas langsung nomor 1. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min X min 3 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat dan 2X1 plus 2X2 adalah begini ya guys. Jika kalian ketemu tipe soal persamaan kuadrat yang akar-akarnya belum diketahui, itu kita gunakan penjumlahan akar dan perkalian akar. Jika penjumlahan akar, maka rumusnya adalah min B per A. Kalau perkalian akar, itu adalah C per A. Ya, X1 plus X2 itu adalah min B per A. Mana min B? Ini B-nya ya. B-nya adalah min 1. Maka min kalikan min 1 jadi 1. A-nya mana? A adalah koefisien yang nempel di variabel kuadrat. Maka A-nya juga 1. Maka X1 plus X2 itu nilainya adalah 1. Oke, sekarang perkalian akarnya C per A. Ini C-nya min 3 per 1 ya. Maka min 3. Oke, next. Diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat boleh kita gunakan seperti ini. X1 plus X2 kuadrat. Ini kan ada X1 plus X2 kuadrat ya. Maka kita kurangin 2X1 X2. Ini senilai dengan ini. Oke, penjumlahan akarnya sudah ada 1, maka 1 kuadrat dikurangi 2, X1 kalikan X2 itu adalah min 3. Ya guys ya, maka jawabannya ini adalah 1 plus 6. 7. Oke, yang ini. Next, untuk 2X1 ditambah 2X2, maka kita bisa gunakan seperti ini. X1 plus X2 ya. 2 dikalikan X1 plus X2 adalah 1. Maka nilainya adalah 2. Nah, ini akar-akarnya sudah diketahui nilainya. Terus kita mencari persamaan kuadrat yang baru. Kalau kalian mencari persamaan kuadrat yang baru, sebenarnya kayak gini guys. Y itu sama dengan X kuadrat dikurangi penjumlahan akar ditambah perkalian akar. Itu jawabannya ya, sama dengan 0. Berarti jadinya X kuadrat min penjumlahan akarnya berapa? Nah, ini ya, 7 ditambah 2, karena akar-akarnya itu ini. Yang akar-akarnya X1 kuadrat, X2 kuadrat, kita anggap ini adalah X1, berarti ini adalah X2. Ya, X1-nya adalah 7, maka kita masukkan 7, ditambah X2-nya itu adalah 2, 7 tambah 2. Nah, ditambah perkalian akar, berarti ini kali ini. Berarti kan 7 kalikan 2 ya, 14. Sama dengan 0. Oke guys, maka X kuadrat min 9X ya, ditambah 14. Begini jawabannya. Mana? Ya. Oke, semuanya bisa dipahami. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 2. Apabila X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan Px kuadrat ditambah Qx dikurangi 1 sama dengan 0, P tidak boleh sama dengan 0, iya ya, harus tidak boleh 0, nanti bukan persamaan kuadrat. Jika 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan min 1, dan X1 sama dengan min 3 per 2X2, maka nilai P ditambah Q adalah, oke, saya kerjakan dari sini dulu aja ya guys. Jadi bagaimana? Seperti ini, kita kalikan silang aja, maka X1 ditambah X2 dibagi X1 kalikan X2 sama dengan min 1. Begitu ya, maka jadi X1 ditambah X2 sama dengan min X1 kalikan X2. Ya, X1 saya substitusi dari ini. X1 itu adalah min 3 per 2X2 ditambah, saya sebut penyebutnya saya samakan aja ya, maka 2 per 2X2 sama dengan min X1 nya kita masukkan lagi, min 3 per 2X2 kalikan X2. Oke ya, ini jadinya min 3 tambah 2 min 1 ya, min X2 per 2 sama dengan 3 per 2X2 kuadrat. Oke ya, ini hilang ya, maka jadi gimana? 3X2 X2 kuadrat ditambah X2 sama dengan 0. Oke, kita buat sepertinya aja. X2 sininya 3X2 ditambah 1. Kita faktorkan ya. Maka X2 sama dengan 0,
3x2 sama dengan min 1. X2 nya adalah min 1/3. Kita ini tidak memenuhi ya. Kalau misalkan x2 nya 0, maka x1 nya 0. Nanti mereka tidak punya akar ya. Jika x2 nya 0, maka x1 nya juga 0. Min 3/2 kali 0 kan 0. Oke ya guys, maka Mbak pakai yang x2 nya adalah min 1/3. Ini tidak memenuhi. Kita pakai x2 nya min 1/3. Kita substitusikan x1 sama dengan min 3/2 dikali min 1/3. Maka ketemulah x2 nya adalah x1 nya adalah setengah. Terus gimana cara mencari P dan Q, Mbak? Kita masukkan pada saat x1 nya adalah setengah atau x yang ke-1 ya. Kita masukkan x kuadrat, maka jadi 1/4 P ditambah setengah Q dikurangi 1 sama dengan 0. Kita semua kalikan 4. P ditambah 2Q kurangi 4 sama dengan 0 ya. Inilah persamaan yang pertama. Yang kedua, pada saat x-nya adalah min 1/3. Min 1/3 kuadrat 1/9 ya. P ditambah, dikurangi 1/3 Q dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, semuanya saya kali 9. Maka jadi P dikurangi 3Q dikurangi 9 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Kita bisa eliminasi. Kita kurangin ya, maka P-nya habis. 2 dikurangi min 3, maka 5Q. Terus min 4 dikurangi min 9 plus 5 sama dengan 0. Oke, Q-nya ketemu ya, Dek. Q sama dengan min 1. Min 5 bagi 5. Nah, jika Q-nya ketemu, apakah P-nya ketemu? Boleh kita masukkan ke sini ya, ke persamaan ke-1 ya. Mbak taruh sini, P ditambah 2, Q-nya adalah min 1. Ya, dikurangi 4 sama dengan 0. Maka P min 6 sama dengan 0. Ketemulah nilai P-nya adalah 6. P-nya 6, Q-nya min 1. Yang ditanya adalah P plus Q. Maka 6 ditambah min 1 adalah 5. Oke guys, semoga kalian paham ya. Jawabannya adalah D. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 3. Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan 9x kuadrat ditambah ax dikurangi b. Ternyata fungsi kuadrat ini melalui 2 titik. Oke ya. Dengan a tidak boleh sama dengan b, maka nilai minimum fx. Kita mencari nilai minimum. Ya, yuk kita cari ya. Nah, kalau suatu fungsi kuadrat melalui titik atau fungsi linear melalui titik, tinggal x sama y-nya kita substitusikan aja deh ya. Pada saat x-nya a, maka x-nya kita ganti a. Jadinya 9a kuadrat ditambah a dikalikan a. Berarti a kuadrat dikurangi b, ternyata hasilnya adalah min b. Begitu guys. Oke, maka jadi 10a kuadrat ini hilang ya, sama dengan 0. Maka ketemulah nilai a-nya adalah 0. Next, jika x-nya kita ganti b, maka hasilnya adalah min a. Maka 9b kuadrat ditambah a kalikan b. A-nya kan 0 ya, maka a, x-nya kita ganti b, a-nya 0. 0 kali b kan 0 ya. Kita langsung aja nih 0 dikurangi b, hasilnya adalah min a. Min a. Kita sebenarnya substitusi langsung aja nggak apa-apa. A-nya kan 0, maka min 0. Berarti ini hasilnya 0 ya. Ya, oke. Maka 9b kuadrat kurangi b, hasilnya adalah 0. B 9b min 1 sama dengan 0. Maka b sama dengan 0, b sama dengan 1/9. Kita lihat a tidak boleh sama dengan b. A-nya kan ketemu 0 ya, maka ini tidak memenuhi karena a tidak boleh sama dengan b. Oke, maka b-nya adalah ini, a-nya adalah 0. Kita masukkan ke persamaan. Diketahui fx sama dengan 9x kuadrat ditambah ax. A-nya 0 ya, dikurangi b, maka persamaannya jadi min 1/9. Ditanya nilai minimum. Oke guys, kita mencari f aksen x sama dengan 0 dulu nggak apa-apa. Kita mencari titik stasionernya dulu ya. Berarti x-nya stasionernya pada saat x-nya berapa? Kita mencari turunannya.
Berarti gimana? 18x nggak bisa diturunkan ya, sama dengan 0, x sama dengan 0. Jadi nilai stasionernya itu pada saat x sama dengan 0. Berarti nilai minimumnya berapa? Nah, maka titik stasionernya kita substitusikan ke persamaan kuadrat. Jadi 9, 0 kuadrat min 1/9. Maka nilai minimumnya adalah min 1/9. Oke ya guys, jawabannya adalah C. Jadi gambarnya kayak gini sih. Misalkan kita punya persamaan kuadrat ya, ini berarti menghadap ke atas kayak gini. Inilah titik stasionernya ya, titik pada saat dia di titik puncak maksimum atau minimum. Karena dia menghadap ke atas maka nilai minimum ya. Jadi pada saat nilai minimumnya dia berada di x sama dengan 0. Inilah nilai minimumnya, min 1/9. Oke ya guys, jawabannya adalah C. Semoga kalian semuanya paham ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p mempunyai nilai minimum adalah min p. Ya, dengan p tidak boleh sama dengan 0. Jika sumbu simetri sebuah kurvanya adalah x sama dengan a, tentukan nilai a ditambah fa. Oke ya, sebenarnya nilai minimum sama maksimum tuh apa sih? Ini sebuah persamaan kuadrat nih. Dia menghadap ke atas ya. Kenapa? Karena nilai a-nya adalah positif ya. Nilai minimum adalah ini guys. Inilah nilai minimum ya. Nilai minimum berarti di koordinat y ya. Koordinat x-nya mana? Koordinat x-nya itu berada di sumbu simetri. Jadi kita utak-utik dari sumbu simetrinya boleh. Inilah sumbu simetrinya ya. Sumbu yang membagi dua kurva sama besar. Oke, rumusnya sumbu simetri itu apa? Min b per 2a. Ternyata sumbu simetrinya adalah a ya. Min b-nya berapa? Ini min b-nya. Kita masukkan min 2p dibagi 2a. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Oke ya, maka hilang, maka ketemulah nilai a adalah min p. Ya. Oke, kita masuk ke persamaan kuadratnya. Nilai minimum tuh apa? Berarti tinggal si kurva itu x-nya disubstitusi oleh sumbu simetri. Kan nilai minimum pada saat x-nya berada di sumbu simetri ya. X-nya nilai sumbu simetrinya adalah a. Berarti kita masukkan aja fa ya. Nilai minimum atau nilai maksimum itu tinggal x-nya kita substitusi oleh sumbu simetri. Ternyata sumbu simetrinya adalah a ya, karena nilai minimum maupun nilai maksimum nilai x-nya adalah sumbu simetri. Ya, nanti sumbu y-nya itu adalah titik minimum dan atau maksimumnya. Oke, pada saat sumbu simetrinya a kita substitusikan aja, maka a kuadrat ditambah 2pa ditambah p. Ternyata nilai minimumnya adalah min p. Oke guys, kita langsung aja ya, biar hanya satu variabel, maka a berganti min p. Maka min p kuadrat ditambah 2p dikalikan min p ditambah p sama dengan 0. Maka jadi p kuadrat min 2p kuadrat ditambah 2p sama dengan 0. P kuadrat dikurangi 2p kuadrat adalah min p kuadrat ditambah 2p sama dengan 0. Oke, semua kita kalikan negatif aja ya. P kuadrat min 2p sama dengan 0. P min 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ternyata P tidak boleh sama dengan 0, maka yang ini tidak memenuhi. P-nya ketemu 2. Oke, karena P-nya 2, maka nilai A adalah min 2. Ya guys ya, yuk kita mencari fx-nya, persamaannya udah ketemu. X kuadrat, P-nya masukkan 2 kalikan 2, 4x plus 2. Maka ketemulah si FA ya. FA sama dengan A-nya min 2 ya. Berarti A-nya dalam keadaan min 2. Min 2 kuadrat itu gimana? 4 ya. Ditambah 4 kalikan min 2, min 8. Ditambah 2. FA-nya berapa, Dek? Min 4 tambah 2, min 2 ya. Nah, maka A ditambah FA. A-nya itu adalah min 2, ditambah FA-nya adalah min 2. Jawabannya adalah min 4.
Oke ya guys ya, semoga kalian semuanya paham. Silakan belajar. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Jika grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak ya, berarti diketahui XP dan YP-nya, dan melalui titik 0,-5. Tentukan nilai F2. Oke guys, kita mencari persamaan kuadrat jika melalui titik puncak. Itu udah rumusnya. Y min YP, diingat ya, sama dengan A X min XP kuadrat. Ini rumusnya ya guys ya. Maka Y min Y puncaknya adalah min 1. A X min X puncaknya min 2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa ketemu A. Nah, fungsi kuadrat ini dia melalui 0,-5. Maka kita masukkan pada saat X-nya 0 dan Y-nya min 5. Y-nya adalah min 5 ditambah 1. A, X-nya adalah 0 ditambah 2 kuadrat. 4A, sini min 4 ya. Maka ketemulah nilai A-nya adalah min 1. Setelah A ketemu, kita masukkan lagi ke sini, Dek. Nah, maka nanti persamaan kuadratnya ketemu. Mbak masukkan ya. Y plus 1 sama dengan min 1. X plus 2 kuadrat. Maka Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 1. Maka Y sama dengan min X kuadrat min 4X min 4 tambah min 1 min 5. Lah yang ditanya adalah pada saat X-nya 2. Min 2 kuadrat min 4 kalikan 2 min 5. Min 4 min 8 min 5. Min 12 tambah min 5 berapa, Dek? Min 17. Oke guys, semoga kalian semuanya paham, semoga bermanfaat ya. Semangat para pejuang UTBK. Semoga sukses untuk kalian semua ya. Jangan lupa berdoa dan minta doa kepada orang tua. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.